Kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Direktur Utama Indosat M2, Indar Atmanto, memasuki tahap pembelaan oleh terdakwa. Ya, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor kemarin, menarik perhatian salah satu tokoh politik, yaitu Yeni Wahid. Yang tulis dalam buku asas-asas hukum pidana dan penerapannya yang dikutip oleh Dalam pembacaan pledoi, Indar Atmanto merasa bahwa jaksa keliru dalam membaca peraturan dan undang-undang telekomunikasi. Terkait dengan jabatan saya, Baik Indar maupun tim pengacara menyayangkan pengadaan korporasi antara Indosat dan IM2 dikatakan sebagai ide atau perbuatan Indar Atmanto. Padahal kerjasama ini murni karena persetujuan organisasi dan tidak ada satupun kerugian negara. Mereka meyakini kerjasama antara Indosat dan IM2 adalah kerjasama berdasarkan hukum, sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Nota pembela saya menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum adalah salah orang yang menempatkan saya pribadi sebagai terdakwa. Karena apa yang saya lakukan adalah berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan menjalankan kebijakan perusahaan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang ditetapkan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di sektor telekomunikasi. Tokoh politik Yeni Wahid pun datang untuk memberikan dukungan bagi Indar Atmanto. Yeni prihatin, menurutnya dengan adanya kasus ini justru memperlihatkan hukum di Indonesia buruk dari sisi telekomunikasi, menjadikan Indonesia sebagai negara yang tertinggal. Akan berdampak kepada daya saing kita sebagai negara. Justru negara harus mengalokasikan lebih banyak lagi resources atau sumber daya untuk mendukung dan mendorong sistem telekomunikasi di Indonesia, bukan melakukan kriminalisasi atas kasus-kasus yang tidak ada kasus sama sekali, tidak berdasar sama sekali. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor kemarin juga didatangi oleh Serikat Pekerja Indosat dan alumnus ITB yang membawa spanduk bertuliskan pembebasan bagi Indar Atmanto. Sebelumnya jaksa menuntut Indar dengan hukuman kurungan 10 tahun penjara dan denda 1,3 triliun rupiah yang harus dibayarkan Indosat. Dari Jakarta, Dilara Rasati, Muhammad Aliansyah, TV One mengabarkan.